kita berbicara semua aspek berarti ya, tidak hanya institusinya, masyarakatnya juga. Saya sepakat tuh kalau menyentuh hati nuraninya oke. Nah, saya ingin Kang TB ini, tapi mau nggak mau, institusi juga harus terlibat ya tadi di situ ya. Tidak hanya masyarakat, ada pembenahan Saya juga di kira begini institusinya. ya, konflik atau perkelahian antar angkatan dengan polisi itu sudah menjadi program ya untuk didiskusikan, dibicarakan antara Kapolri dengan Panglima TNI. Dalam 3 atau 4 tahun terakhir ini, dalam pandangan saya sudah cukup bagus sampai level kapten, komandan kompi. Nah, kemudian kasus-kasus yang terjadi dalam pengamatan saya ini adalah masalah prajurit-prajurit pengendaliannya. Sehingga menurut hemat saya, khusus di TNI, ya, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh perwira paling bawah terhadap Tamtama dan Bintara itu perlu diadakan peningkatan yang lebih signifikan. Seperti zaman kami dulu, kami wajib selama 2-3 tahun itu tidur dengan prajurit. Nah, sekarang mungkin berlakukan saja supaya setiap gerak langkah prajurit Terawasi. secara langsung, makan, minum dan sebagainya. Jangan tinggal di mes perwira, untuk para perwira, prajuritnya ada di barak. Nah, kembalikan lagi saja ke situ, menjadi setidaknya pengawasan. Lalu soal tupoksi, ya memang kita harus paham betul, TNI tupoksinya di sini, Polri tupoksinya di sini, tidak perlu dibuat saling cemburu. Sudah, karena itu tuntutan zaman, tuntutan rakyat, yang penting siapapun, apakah dia prajurit TNI maupun prajurit Polri, mari kita mendharma baktikan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk NKRI yang lebih baik. Itu mungkin dari saya. Nah, apa yang bisa dilakukan ini? Saya minta masing-masing dari Bung Johnson terlebih dahulu nih, untuk meminimalisir lah untuk gesekan-gesekan ini kalau Anda melihatnya dari luar. Selama kesenjangan ini masih menjadi penyakit kita semua di negara ini, dan kemudian dua institusi ini terlibat juga dalam dunia bisnis, saya kira yang kayak begini-begini ini terjadi. Ini terlihatnya serius loh, terlibat dunia bisnis ini gimana? Dan kadang-kadang akademis ngomongnya normatif, kalau dihitung angka ini kok sama, sehingga tidak boleh ada kecemburuan. Ya, saya mau mengatakan, ya kita nggak pernah minta kecemburuan, tapi faktanya kita sekarang hidup dalam situasi kesenjangan yang luar biasa. Saya kira persoalan kesenjangan ini itu juga termasuk dialami oleh keluarga TNI sampai di tingkat keluarga, dan Polri sampai di tingkat Polri. Tapi kedua-duanya lebih bisa fleksibel berbisnis untuk menghasilkan pekerjaan tambahan. Berbeda dengan sipil seperti saya, kan harus dulu jadi preman, gabung sama ormas yang bisa cari makan, kemudian berantem lagi, melibatkan polisi lagi, melibatkan TNI lagi yang bisa backingin kita. Tapi kan sudah jelas gitu, tidak boleh terlibat bisnis ini TNI. Iya, faktanya kita hanya ngomong yang normatif saja, tapi sampai pada substansi ini, presiden kita aja sampai sekarang nggak bisa ngatasin itu, bahkan kesenjangannya makin tinggi gitu loh. Jadi jangan penghalusan seolah-olah kalau udah hukumnya dibuat, dialognya sudah dilakukan, dibahas apa segala macam, sementara masyarakat ini kondisinya ya seperti itu. Saya tangkap poin itu. Sayang sekali waktunya terbatas. Sebenarnya tadi kata Kang TB nggak cukup 1 jam sudah untuk bahas ini ya. Tapi kita berharap dari diskusi ini bisa menjadi catatan, ada hal-hal yang bisa dibawa poin-poinnya, dan ini menjadi pekerjaan rumah juga baik itu bagi Kapolri dan juga bagi Panglima untuk bisa menyelesaikan masalah ini demi masyarakat yang lebih berkualitas, dan TNI Polri kita yang juga lebih berkualitas. Saya ucapkan terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir, Kang TB, Bung Johnson, Bung Reza, dan juga Pak Nanan yang bergabung secara virtual. Saya harus akhiri 2 sesi malam hari ini. Selamat malam, terima kasih Bapak-Bapak semua, sehat selalu. Sampai jumpa pekan depan.